Halo Sobat Meko, welcome back to podcast Gapai, Gagasan Pemuda Akademik. Gimana nih Sobat Meko kabarnya? Sehat selalu ya? Oke, aku mau nanya nih, teman-teman pernah nggak sih mengikuti kegiatan pramuka di sekolah? Baik itu saat SD, SMP, atau bahkan SMA. Gimana? Pasti seru kan? Oke, kali ini di episode ke-6 kita akan sharing-sharing tentang kegiatan Racana atau pramuka di lingkup kampus. Wah, menarik banget ya. Kok bisa nih? Emang pramuka di lingkup kampus ada? Nah, langsung aja simak video kali ini sampai akhir ya Sobat Maker. Oke, langsung aja nih kita kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Kak. Halo. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sekali. Boleh dong Kak kenalan dulu sama Sobat Neko. Oke. Hello everyone. Aku Anissa Nur Fitriani. Kalian semua bisa panggil aku Anissa. Aku di unit kegiatan khusus Racana sebagai Ketua Dewan Racana Putri periode 2025-2026. Wah, keren nih sama ketuanya. Oke Kak, kayaknya teman-teman Sobat Meko mungkin ada yang belum kenal nih, apa sih UKK Racana? Apalagi di lingkup kampus nih Kak. Coba dong Kak jelasin dulu. Oke, jadi di IAINO Kebumen khususnya itu ada namanya UKK dan juga UKM. Nah, di UKK IAINO Kebumen ini ada salah satunya ada UKK Racana, unit kegiatan khusus Racana. Nah, jadi teman-teman kalau Racana itu wadah dari pramuka. Oke. Pramuka Pandega. Jadi di lingkup perguruan tinggi itu ada namanya wadah pramuka Pandega. Jadi kalau Pandega itu di pramuka tingkatan, tapi wadahnya namanya Racana. Nah, sama halnya seperti di tingkat SMA, SMK dan juga MA, itu wadahnya namanya ambalan. Ambalan ya Kak. Tingkatannya itu penegak. Kalau di perguruan tinggi tingkatnya Pandega, wadahnya namanya Racana. Oke, gitu. Baru tahu nih Kak. Dulu aku emang pernah SMA ya Kak ya. Ya itu namanya ambalan, bener banget. Ada ambalan perintis, pencoba gitu ya nggak sih? Iya. Jadi kalau di lingkup kampus itu namanya Racana. Oke. Kegiatannya apa aja tuh Kak kalau di Racana IAINO Kebumen? Oke, jadi kalau di Racana IAINO Kebumen ini itu ada kegiatan Racana mengajar, terus ada ulang janji, itu upacara, biasanya itu identik dengan api unggun. Oh, api unggun, udah nggak asing lagi nih ya kalau dengerin api unggun gitu. Terus juga di Racana ada kegiatan silaturahmi dan kerjasama antar Racana, itu jadi lintas perguruan tinggi. Oh gitu, kayak kolaborasi antar kampus gitu ya Kak? Betul. Terus di Racana itu jadi kita itu sering berkomunikasi atau kerjasama dengan kampus-kampus lain, terutama itu di kuartir daerah, itu di kuartir daerah Jawa Tengah khususnya. Oh gitu. Wow, ini pengalamannya banyak banget pasti ya Kak ya. Coba deh, pengalaman apa yang bikin Kakak itu paling seru, seneng, kayak rasanya tuh aku bangga banget ikut Racana gitu. Apa tuh Kak? Ceritain dong. Ya tentunya kalau di Racana karena basicnya memang pramuka, dulu dari sekolah itu memang sudah ikut pramuka, aktif di pramuka, sampai masuk di kampus itu juga ikutnya Racana, ikut pramuka lagi. Kegiatan semuanya sudah pasti rasanya sangat-sangat berkesan ya. Terutama kalau sudah di Racana terakhir itu pas musyawarah Racana, pas aku terpilih jadi ketuanya Racana ya. Sama ke luar kota itu yang antar kegiatan antar kampus. Loh. Ngomongnya muter-muter.
sama kegiatan yang antar kampus itu. Yeah. Jadi antar Racana itu ada kegiatan. Terus kita sampai ke kuartir daerah Jawa Tengah. Itu kan kita ada naungannya di kuartir daerah Jawa Tengah. Jadi seluruh pramuka atau seluruh Racana di bawah naungan kuartir daerah itu pernah diadakan kegiatan jadiin satu kayak gitu. Jadi kita berkegiatan itu waktu itu ada 2 hari 1 malam. Itu salah satu kegiatan berkesan juga karena kan kita bisa keluar kota, bisa kerjasama antar kampus, terus bisa sharing-sharing juga. Iya, jadi nambah teman ya nggak sih? Betul. Nambah teman, nambah pengalaman, nambahkan apa ya, wawasan gitu ya kak ya, bisa keluar-luar gitu kan ya. Pasti banyak pengalamannya sih, luar biasa sekali ya. Ini nggak, aku kalau jujur sih kak, kalau dengar-dengar pramuka itu emang seru banget kebersamaannya, betul ya? Kebersamaannya, pengalamannya, motivasi banget untuk kita. Nah tadi udah ada kegiatan silaturahmi ya kak, silaturahmi, terus ada kita kolaborasi dengan antar kampus. Ada kegiatan lagi nggak nih kak selain itu mungkin? Oke, kita itu ada namanya program Racana Mengajar. Racana Mengajar, wah biasanya tuh kalau mengajar itu kayak guru mengajar gitu ya. Nah ini Racana Mengajar, wah gimana tuh kak kegiatannya? Jadi di Racana itu kita itu dapat tawaran dari beberapa sekolah di Kabupaten Kebumen khususnya, dari yang mulai swasta sampai ke negeri. Kita itu dari jenjang MI, SD itu ada tawaran masuk kayak permintaan untuk jadi pelatih kayak gitu. Pelatih pramuka. Ada yang rutinan, ada yang kita diundang untuk khusus melatih, kadang kan ada event tahunan itu ada event pesta siaga gitu, kita lomba-lomba. Kita itu diundang, dipanggil untuk melatih gitu. Terus untuk di program Racana Mengajar itu sendiri, kita itu sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu terdata ada 6 sekolah lebih yang masih aktif bekerja sama. Yang sudah tidak aktif itu ada selama periode 2025-2026 kita pernah bekerja sama dengan 4 sekolah, itu ada yang MTS, ada juga yang SMK. Wow, keren dong. Keren banget itu. Jadi pada saat itu yang ada beberapa yang memang kita ditawari untuk melatih rutinan, ada juga yang melatih di hanya event. Contohnya waktu itu ada namanya Hari Bapak Pandu Dunia. Nah, kita itu diundang untuk talk show di sana gitu, ngisi talk show. Itu pernah itu, dan itu di selama periode 2025-2026 itu masa program kerja yang menurut kita itu sudah oke ya, karena kan kita diundang itu sudah luar dari kabupaten. Kita itu sekolahnya ada di salah satu kabupaten Banyumas waktu itu. Kita Oke, ini kalau dengar-dengar pramuka ya kak, dulu waktu aku SD, SMP, sama MA pasti udah ada pramuka. Dan kayak terkenalnya itu kakak-kakak dewanya itu jahat-jahat, galak-galak dan suka marah-marah gitu ya. Kayak harus pakai ini, nanti kalau nggak pakai ini nanti kamu dihukum. Nah kalau di Racana gimana tuh kak? Oke. Jadi memang ada banyak rumor ya, itu panas banget di kalangan Nah, jadi rumor-rumor kayak gitu itu panas banget, apalagi di kalangan SMA, MA, SMK ya. Pramuka itu dimarah-marahin, pramuka itu digalak-galakin gitu, kotor-kotoran. Nah, ketika kalian sudah masuk di usia pandega atau masuk di Racana, di perguruan tinggi, kita itu tidak lagi untuk dikeras-kerasin, itu enggak. Jadi kita itu dididik untuk menjadi pembina pramuka, basicnya seperti itu. Jadi ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu ada namanya Racana Mengajar. Jadi kita fokusnya di Racana Mengajarnya, karena kita memang calon dari pembina pramuka gitu. Dan buat teman-teman semua yang kiranya masih termakan rumor panas ya, jangan percaya. Kalau misal kayak gitu ada di sekolah kalian, itu hanya adat yang turun-temurun, itu adat yang salah. Jadi nggak usah takut, nggak usah kesel ketika kalian nanti sudah masuk di jenjang perguruan tinggi, mau ikut pramuka terus ada kayak gitu, nggak usah percaya ada rumor-rumor yang panas lagi nanti digalak-galakin. Tenang aja guys,
Nggak apa-apa. Jadi kalau sudah masuk di perguruan tinggi atau Racana itu sudah aman dari dari rumor-rumor galak-galakin gitu ya. ya. Jadi kita memang dibentuk untuk menjadi pembina pramuka. Pembinanya gitu. kayak gimana sih cara mengajarnya yang baik gitu Betul. ya. Cara mendidik anak-anak untuk bersabar. Terkadang kalau mengajar, pengalaman nih Kak, kalau saat Kakak mengajar ini pernah di SD enggak nih? Pernah. Tuh gimana tuh anak-anaknya tuh Kak? Kayak nangis kah? Ada yang nangis atau gimana itu? Oke, jadi karena tingkatnya masih SDMI ya, itu banyak dan macam-macam karakternya. Betul banget sih. Terus apalagi kalau pramuka kan tidak hanya teori tapi juga prakteknya. Terus di jenjang SD atau MI itu kan suka sekali dengan praktek karena kita bisa keluar dari ruang kelas. Gitu. Jadi dari kita Dewan Racana yang sudah terjun di sekolah-sekolah itu sudah memadukan antara teori dan juga prakteknya. Jadi anak-anak itu memposisikan dirinya juga bisa menyesuaikan dengan teori atau prakteknya. Jadi dari berbagai karakter anak itu sendiri ya, itu bikin jadi kegiatan pramuka lebih ramai lagi ya pastinya. Karena pramuka udah seru, ditambah lagi anak-anaknya yang cempreng-cempreng gitu ya Kak. Jadi tambah seru sekali ya kegiatannya. Jadi lelahnya itu terbayarkan karena melihat anak-anak yang seru-seru gitu ya. Ini pengalaman Kakak sendiri nih, rasanya gimana? Aku bangga banget jadi ikut Racana. Tapi pernah gak sih kayak ngerasa aku capek, lelah, pengen istirahat, atau bahkan sampai berpikiran aku mau keluar deh, mau berhenti deh gitu. Waduh. Gimana? Jadi selama ikut di Racana itu waktu aku masuk di IAINO Kebumen itu aku sudah langsung masuk ke Racana jadi anggota 1 tahun, lanjut jadi dewan. Untuk rasa capek ya, apalagi mau keluar ya. Jadi kalau capek itu pasti ada, cuman kan kita terbayarkan dengan program kerjanya itu yang terjun secara nyata. Terus bermacam-macam, kayak tadi kita bisa silaturahmi dengan kampus-kampus lain, terus terjun sebagai program kita mengajar. Terus kita juga dari program Racana Mengajar, kita juga sudah jadi bukti nyata bahwa Racana itu ada manfaatnya gitu. Sudah terjun secara langsung untuk ke sekolah-sekolah. Oke Kak, pasti sih kayak gak cuma di kegiatan Racana, kita juga pasti akan merasakan rasa lelah, ya kan? Tapi dari rasa lelah itu, jika kita benar-benar niat mau mengikuti kegiatan itu dengan niat yang baik dan mendapatkan positif, pasti lelah itu akan terbayarkan. Betul. Keren sekali sih Racana IAINO Kebumen ini. Nah, untuk di UKK Racana sendiri ini ada kayak hari ulang tahun gak sih Kak untuk memperingatinya gitu? Jadi di Racana IAINO Kebumen pastinya ada di hari ulang tahun Racana itu ada di tanggal 13 Januari teman-teman. Jadi di setiap tanggal 13 Januari itu serangkaian hari ulang tahunnya sudah pasti 13 malamnya kita mengadakan upacara ulang janji. Biasa upacara api unggun. Api unggun lagi. Ya, banyak mistisnya nih. Nah, terus setelah itu biasanya kita bikin kegiatan serangkaian HUT. Nah, serangkaian HUT ini biasanya setiap tahunnya pasti kita mengadakan untuk pramuka penegak setara tingkat SMA, SMK dan juga MA seperti itu. Itu lomba-lombanya ngapain? Kita macam-macam, setiap tahunnya sudah pasti berbeda. Kalau untuk di tahun 2025 kemarin kita mengadakan LBB, lomba baris berbaris. Gitu yang hadap kanan. Betul. Aku pernah nih Kak, pernah ikut lomba kayak gitu ya. Pas sebelum corona itu kemarin, aku ikut udah latihan tapi endingnya nggak jadi lomba. Gara-gara pandemi teman-teman, ya Allah. Persiapannya tuh sangat-sangat harus jauh hari itu harus dipersiapkan ya, biar fisiknya harus fisik, kekompakannya juga ya Kak ya. Pramuka emang jalannya ke situ ya, ke PBB gitu ya, baris berbaris, tentang upacara juga. Itu emang
ngaruh banget sih. Pesan-pesan nggak nih dari kakak sendiri? Ya. Oke, gitu ya. Ya. Oke, dari Kak Anissa, ini ada pesan-pesan nggak nih buat adik-adik yang sekarang masih SMA sederajat gitu? Ada pesan nggak nih dari kakak? Oke, jadi untuk teman-teman semua SMA, SMK dan juga MA, adik-adik pramuka penegak, apalagi yang cinta banget sama pramuka dan ingin lanjut di kegiatan pramuka, terus masuk kuliah, apalagi Iya. di IAINO Kebumen. Ingat, di IAINO Kebumen kita punya UKK Racana. Jadi buat kalian semua yang mau nyoba ikut pramuka dan yang masih mau lanjut saking cintanya nih ya sama pramuka, kalian bisa ikut gabung di pramuka. Dan jangan khawatir sama rumor-rumor panas yang katanya pramuka itu digalak-galakin. Tenang aja, ketika kalian sudah gabung di UKK Racana itu, kalian dididik untuk menjadi pembina pramuka. Oke, Sobat Meko, dari obrolan kita hari ini, bahwasanya ikut organisasi, terkhususnya apa Kak? Pramuka, itu bukan soal capek ataupun soal sibuk. Tapi dari situlah kita jadi banyak belajar, tumbuh, dan nemuin versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi buat kamu yang pengen banyak belajar, pengen banyak pengalaman, apalagi tentang pramuka, khususnya nih yang cinta banget sama pramuka ya Kak, jangan berhenti di SMA atau SMK sederajat, masih bisa lanjut di kampus, khususnya di IAINO Kebumen. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk memulai. Oke, terima kasih nih buat Kak Anissa sharing-sharing kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi buat kalian yang masih ragu memulai, mulai aja dulu ya, karena dari pengalaman kecil nantinya bisa teman-teman mendapatkan pengalaman yang besar dan bisa dibanggakan. Jadi no stuck tapi terus lanjut dan memulailah aja dulu. Oke, aku Feni pamit undur diri. Terima kasih Sobat Meko udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Oke, aku Feni pamit undur diri dan jangan lupa tontonin terus podcast Gapai. Next time ke episode selanjutnya. Bye.